Sejuta cinta untuk para ibu. Syiar Hari Ibu. Sebetulnya tidak perlu ada kata-kata hari spesial Hari Ibu, karena sesungguhnya ibu itu spesial sepanjang masa, di dunia hingga akhirat. Namun tiada salahnya di hari ini sama-sama kita mensyiarkan, sama-sama kita mengingatkan bagaimana arti seorang ibu, bagaimana menjadi ibu yang terbaik, dan bagaimana cara berbakti kepada seorang wanita yang bergelar ibu. Tidak salah bukan jika kita saling mengingatkan dalam ketaatan dan kebenaran. Bahkan itulah ajaran agama kita. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Ya, inilah suatu pertanyaan yang harus kita jawab dengan sejujur-jujurnya. Siapa orang yang paling berharga dalam hidup kita semua? Selaku umat Islam, tentunya Allah dan Rasul-Nya adalah yang paling berharga dan yang tak mungkin ternilai dengan materi apapun. Namun, setelah Allah dan Rasul-Nya, siapa lagi kiranya yang berharga dalam hidup kita, yang patut kita sayangi, yang patut kita cintai? Mereka adalah kedua orang tua kita. Mereka yang telah membesarkan dan mendidik kita hingga dewasa. Mereka yang bekerja keras memeras keringat demi membiayai putra-putrinya, rela menahan lapar demi mengenyangkan perut anak-anaknya, rela menahan kantuk ketika si kecil menangis di malam hari. Mereka senantiasa menampakkan muka ceria ketika berhadapan dengan putra-putrinya yang berbuat salah. Mereka menahan sakit ketika anaknya sakit. Sungguh besar jasa mereka. Mereka senantiasa membasuh muka dengan air wudhu di kala malam untuk memanjatkan doa agar anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha. Tahukah kita, ketika ibu kita melahirkan kita ke dunia ini, mereka berada di persimpangan antara hidup dan mati. Bahkan beliau rela meninggal demi menyelamatkan nyawa bayinya. Tahukah kita bagaimana perasaan ayah kita ketika istrinya akan melahirkan? Beliau pun berada di antara dua pertanyaan. Bagaimana keadaan istri dan anaknya? Bagaimana kalau istrinya meninggal? Dan bagaimana pula kalau anaknya yang meninggal? Semua berkecamuk di dalam pikirannya. Sungguh tak terkira pengorbanan mereka. Namun, sudahkah kita mendoakan semuanya? Ya, mungkin sekedar mendoakan ada. Suatu hal yang mungkin dianggap ringan, namun banyak yang dilewatkan. Sudahkah kita mampu mengukir sedikit senyum saja di bibir mereka? Sudahkah kita mencoba untuk sedikit membalas jasa-jasa mereka? Sekalipun sesungguhnya orang tua dalam membesarkan putra-putrinya tanpa pamrih, tanpa mengharap balasan dari anaknya, hanya ikhlas karena Allah lillahi ta'ala. Begitu banyak pertanyaan yang bisa kita dapatkan kala mendengar kata kedua orang tua. Sekarang cobalah kita sedikit membayangkan wajah keduanya yang sudah sayup karena keletihan, yang terus ditahannya karena inginkan putra-putrinya tersengkak. Tidak jarang beliau menyembunyikan rasa sedihnya demi membahagiakan putra-putrinya.
Dan tidak jarang beliau mengadakan sesuatu yang tidak ada demi memenuhi kebutuhan putra-putrinya. Sudahkah kita curahkan cinta dan kasih sayang kita kepada mereka? Sekarang, dikala kita sudah dewasa, sama-sama memiliki anak, pertanyaannya mungkin lain lagi. Sudahkah kita mencoba untuk menjadi ibu yang terbaik bagi putra-putri kita? Sudahkah kewajiban sebagai orang tua, sebagai seorang ibu, sudah kita tunaikan pada anak-anak kita? Menjaga amanah yang sudah dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, diemban dengan sepenuh hati. Sudahkah kita menjalankan peran kita sebagai seorang ibu yang salehah? Jangan-jangan karena harapan kita yang terlalu besar terhadap putra-putra kita, putra-putri kita untuk menjadi anak yang soleh-solehah, terhambat lantaran belum mampunya kita untuk mensolehkan diri kita sendiri. Na'udzubillah. Kita terus bermohon supaya kita menjadi ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang hebat, wanita-wanita yang tangguh, seperti halnya yang kita kenal dalam sejarah, bahwa siapakah wanita yang pertama kali tinggal di Masjidil Haram? Jawabannya adalah Siti Khadijah, Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tahukah kita bahwa yang pertama kali beriman kepada Rasulullah SAW adalah wanita? Itulah dia, istri Rasulullah SAW, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Tahukah kita bahwa darah yang pertama kali tumpah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah darah wanita? Itulah darah Syahidah Sumayyah, ibunya Ammar bin Yasir. Tahukah kita Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Al-Quran dan di dalamnya ada surah bernama Wanita. Itulah surah yang keempat dan surah terpanjang keempat dalam Al-Quran. Ada 176 ayat. Sementara surah Ar-Rijal atau laki-laki tidak kita temukan di dalam 114 surah Al-Quran. Itulah yang kita kenal dengan surah An-Nisa. Tahukah kita Nabi SAW bersabda, "Aku berwasiat pada kalian agar bersikap baiklah terhadap wanita." Itulah kalimat yang beliau ulang-ulang hingga 3 kali dalam khutbah perpisahan beliau sebelum beliau Rasulullah SAW meninggalkan kita semua selamanya. Nabi SAW bersabda, "Siapa yang memiliki 3 anak wanita kemudian mendidiknya dan berhasil baik dalam pendidikannya, maka itu akan menjadi pembebas baginya dari api neraka." Sahabat bertanya, "Bagaimana jika hanya 2 anak wanita saja, wahai Rasulullah?" Jawab Nabi SAW, "2 anak wanita pun bisa." Kata sahabat lagi, "Bagaimana bila ada 1 anak wanita saja, baginda Rasul?" Jawab Nabi SAW, "1 anak wanita pun juga bisa." Tahukah engkau
bahwa surga itu terletak di bawah kaki ibu, di bawah kaki wanita. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Adakah kemuliaan yang melebihi semua itu, wahai semua para wanita? Katakanlah, wahai para wanita, alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Jadi, jika kita mengatakan bahwa Islam adalah agama yang tidak memuliakan wanita, maka kita mengambil sebuah kesimpulan yang sangat besar. Kecantikan seorang wanita bukanlah dari pakaian yang dikenakannya, bukan dari bentuk tubuh yang ia tampilkan, bukan dari merdunya suara yang ia lantunkan. Tapi kecantikan seorang wanita dilihat dari mata hatinya, karena itulah pintu hatinya, tempat di mana cinta itu ada, tempat mawaddah itu ditambatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbahagialah, wahai para ibu, duhai para wanita, duhai para anak-anak perempuan. Allah memuliakan kita dengan gelar kita sebagai seorang wanita. Namun seimbang dengan apa yang harus kita tunaikan, karena sebaik-baik wanita, sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah wanita salehah. Itulah kewajiban kita, supaya kita menjadi perhiasan di dunia, menjadi ratu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat Hari Ibu untuk kita semua, bukan untuk satu hari ini saja. Ini hanya sebagai syiar bahwa kita memuliakan seorang